Bayern Munich meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Heidenheim dalam pertandingan Bundesliga 2024-2025 yang berlangsung di Voith Arena, Sabtu 19 April. Harry Kane membuka keunggulan Bayern pada menit ke-13 dengan tembakan dari luar kotak penalti, disusul oleh gol Konrad Laimer di menit 22, dan Kingsley Coman di menit 36. Joshua Kimmich menutup kemenangan dengan gol keempat pada menit ke-56. Hasil ini membawa Bayern semakin dekat dengan gelar Bundesliga ke-34 mereka, dengan keunggulan 9 poin atas Bayer Leverkusen dan 4 pertandingan tersisa. Pelatih Vincent Kompany memuji performa tim yang menunjukkan respons kuat setelah kekalahan di Liga Champions. Manchester City meraih kemenangan penting atas Everton dengan skor 2-0 pada pekan ke-33 Premier League di Goodison Park, Sabtu 19 April. Meski mendominasi penguasaan bola, City kesulitan membongkar pertahanan rapat Everton di babak pertama. Tim tuan rumah bahkan nyaris unggul lebih dulu lewat sundulan James Tarkowski yang membentur tiang. Sayangnya bagi Everton, Tarkowski harus keluar karena cedera di awal babak kedua, yang langsung berdampak pada kekompakan lini belakang mereka. City memanfaatkan situasi ini dan akhirnya mencetak gol pada menit ke-84 lewat Nico O'Reilly. Mateo Kovacic menambah keunggulan di masa injury time lewat tembakan jarak jauh. Kemenangan ini membawa Manchester City naik ke posisi keempat klasemen dengan 58 poin, sementara Everton tetap di peringkat ke-13 dengan 38 poin. Aston Villa meraih kemenangan telak 4-1 atas Newcastle United dalam laga pekan ke-33 Premier League 2024-2025 yang digelar di Villa Park, Sabtu malam 19 April. Ollie Watkins langsung membuka keunggulan Villa hanya 33 detik setelah kick-off, menyamai rekor 74 gol Premier League milik Gabby Agbonlahor. Newcastle sempat menyamakan skor lewat sundulan Fabian Schär di menit ke-18. Di babak kedua, Villa tampil lebih agresif. Ian Maatsen mencetak gol kedua di menit ke-64, disusul gol bunuh diri Dan Burn, 73, dan gol Amadou Onana, 75, yang memastikan kemenangan tuan rumah. Dengan hasil ini, Aston Villa naik ke posisi ke-6 klasemen dengan 57 poin, hanya terpaut 1 poin dari Newcastle di posisi kelima. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-33 Sabtu 19 April 2025. Barcelona berhasil membalikan keadaan untuk menang 4-3 atas Celta Vigo dalam pertandingan La Liga yang berlangsung di Estadi Olympique Luis Companys, Sabtu 19 April. Barcelona unggul terlebih dahulu lewat gol Ferran Torres di menit 12, kemudian Celta Vigo membalas lewat hat-trick Borja Iglesias di menit 15, kemudian di menit 52, dan di menit 62. Namun, Barcelona tidak menyerah dan memperkecil ketertinggalan melalui Dani Olmo di menit 64, dan Raphinha di menit 68, membuat skor menjadi 3-3. Di masa injury time, Raphinha menjadi pahlawan dengan mencetak gol penalti di menit ke-98 untuk memastikan kemenangan Barcelona. Dengan hasil ini, Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen, unggul 7 poin dari Real Madrid. Cardiff City resmi menunjuk Aaron Ramsey sebagai pelatih sementara menggantikan Omar Riza yang dipecat usai kekalahan dari Sheffield United. Klub kini berada di peringkat 23 Championship dan berjuang lolos dari degradasi. Ini adalah debut Ramsey sebagai pelatih tim utama, namun ia sudah mengantongi lisensi UEFA A dan pernah menangani tim U18 Cardiff. Ia akan dibantu Chris Gunter dan staf lainnya. Ramsey saat ini sedang cedera dan tak akan bermain hingga akhir musim. Laga pertamanya sebagai pelatih akan melawan Oxford United, disusul 2 laga penentuan melawan West Brom dan Norwich. Agen Xabi Alonso dilaporkan mulai menjalin komunikasi awal dengan Real Madrid, memicu spekulasi soal kemungkinan Alonso menggantikan Carlo Ancelotti di Santiago Bernabeu. Meski Ancelotti masih terikat kontrak hingga 2026 dan sukses membawa Madrid menjuarai La Liga dan Liga Champions, performa tim belakangan ini membuat posisinya dipertimbangkan. Presiden Florentino Perez disebut akan menilai masa depan Ancelotti usai laga-laga penting, termasuk El Clasico dan final Copa del Rey. Xabi Alonso, yang sukses bersama Bayer Leverkusen, menjadi kandidat kuat. Meski kontraknya juga berlaku hingga 2026, rumor menyebut Alonso terbuka untuk kembali ke Madrid jika ada tawaran konkret. Namun, Madrid harus membayar kompensasi jika ingin mendatangkannya lebih awal. CEO Leverkusen mengaku khawatir,
terutama setelah kekalahan Madrid dari Arsenal di Liga Champions memperkuat spekulasi pergantian pelatih. Thomas Muller dipastikan akan meninggalkan Bayern Munich di akhir musim 2025 setelah 25 tahun membela klub tersebut. Meski belum menentukan langkah selanjutnya, pemain veteran Jerman itu dikaitkan dengan beberapa klub di Eropa, MLS, dan Liga Pro Saudi. Laporan dari Bild menyebut MLS menjadi kandidat kuat tujuan Muller berikutnya, dengan Los Angeles FC sebagai favorit karena hubungan komersial mereka dengan Bayern. Para petinggi liga bahkan dikabarkan sudah membahas rencana mendatangkan Muller ke AS. Namun, Fiorentina juga muncul sebagai salah satu klub Eropa yang tertarik. Klub Serie A itu sebelumnya sukses mendatangkan David De Gea dan bisa mencoba mengulangi keberhasilan serupa dengan Muller. Atletico Madrid menjadikan Alejandro Garnacho sebagai target utama di bursa transfer musim panas 2025. Menyusul musim mengecewakan tanpa gelar, pelatih Diego Simeone ingin memperkuat lini depan dan melihat Garnacho sebagai opsi ideal. Garnacho, 20 tahun, mulai kehilangan tempat di skuad utama Manchester United sejak kedatangan Ruben Amorim. Meski MU berencana melepas beberapa pemain seperti Rashford dan Sancho, Garnacho dianggap aset berharga dan diperkirakan dihargai sekitar 70 juta pound. Atletico siap mengajukan tawaran, meski Simeone enggan membayar terlalu mahal. Garnacho dikabarkan terbuka untuk kembali ke Spanyol dan bermain di bawah asuhan kompatriotnya. Bayer Leverkusen juga tertarik, tetapi fokus mereka bisa berubah tergantung masa depan pelatih Xabi Alonso. Atletico berharap transfer ini bisa jadi kunci untuk kembali bersaing di La Liga dan Eropa musim depan. Meski sempat cedera, performa Conor Bradley musim ini tetap mencuri perhatian. Bek kanan 21 tahun itu tampil gemilang, termasuk saat melawan Real Madrid di Liga Champions dengan tackle keras terhadap Kylian Mbappe yang menuai pujian. Dengan masa depan Trent Alexander-Arnold belum pasti, Bradley berpeluang besar mengisi posisi utama di musim mendatang. Konsistensinya, ditambah 23 caps bersama timnas Irlandia Utara, menunjukkan bahwa ia siap mengemban peran besar di Anfield. "Saya penggemar Liverpool seumur hidup. Ini klub impian saya," ujar Bradley, yang juga mendapat dukungan kuat dari manajemen dan supporter selama masa transisi di bawah Arne Slot. Jack Grealish kemungkinan besar akan hengkang dari Manchester City pada bursa transfer musim panas 2025. Performa yang menurun serta minimnya waktu bermain musim ini, hanya 7 kali jadi starter dan belum mencetak gol di Premier League, menjadi alasan utamanya. Kehadiran pemain baru seperti Jeremy Doku dan Omar Marmoush turut mempersempit peluangnya bermain reguler. 3 klub Premier League dikabarkan tertarik merekrutnya: Aston Villa, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur. City disebut siap melepas Grealish jika ada tawaran sekitar 40 juta pound. Sementara itu, Grealish dikabarkan terbuka untuk pindah demi mendapatkan menit bermain lebih banyak dan mempertahankan tempatnya di timnas Inggris. Aston Villa berambisi memulangkan mantan kapten mereka, sedangkan Newcastle dan Tottenham melihatnya sebagai tambahan berharga untuk lini serang. Kontrak Grealish di City masih tersisa 2 tahun. Keputusan akhir kemungkinan diambil dalam beberapa bulan ke depan. Real Madrid dikabarkan tertarik pada bek Bournemouth, Dean Huijsen, namun ragu menebus klausul rilisnya senilai 60 juta euro. Meski sudah menjalin kontak positif dengan perwakilan sang pemain, Madrid menilai harga tersebut terlalu mahal untuk pemain 20 tahun dengan pengalaman terbatas. Huijsen, yang baru semusim tampil reguler di Premier League setelah dibeli dari Juventus seharga 15,2 juta euro, kini jadi incaran banyak klub top. Chelsea, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham siap mengaktifkan klausulnya, sementara Arsenal dan Newcastle juga ikut memantau situasi. Madrid harus bergerak cepat jika tak ingin kehilangan Huijsen ke klub Inggris, dengan sang pemain dijadwalkan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Juventus masuk dalam daftar klub yang tertarik merekrut Kim Min-jae dari Bayern Munich di bursa transfer musim panas ini. Bek asal Korea Selatan itu dikabarkan bisa hengkang jika ada tawaran yang sesuai. Meski masa depan pelatih Juventus masih belum pasti, klub terus bergerak menyusun skuad baru. Setelah performa buruk musim ini dan potensi kepergian Dusan Vlahovic, sektor pertahanan juga jadi fokus utama. Juve harus mencari pengganti setelah Renato Veiga kembali ke Chelsea.
Kim Min-jae, yang dibeli Bayern dari Napoli seharga 50 juta euro pada 2023, kini juga diminati Chelsea dan Newcastle United. Bayern diyakini bersedia melepas sang bek dengan harga yang tak jauh dari pembelian awalnya. Juventus dilaporkan tidak akan mempermanenkan Francisco Conceição musim depan. Pemain sayap asal Portugal itu hanya dipinjam dari FC Porto selama semusim dengan biaya 7 juta euro plus 3 juta euro bonus, serta opsi pembelian 30 juta euro. Pada awalnya, Juve sempat mempertimbangkan menebus klausul tersebut saat masih ditangani Thiago Motta. Namun, perubahan sistem di era Igor Tudor membuat Conceição tersingkir. Dalam 3 laga terakhir, ia belum pernah menjadi starter. Dengan skema 3-4-2-1 milik Tudor yang tak mengandalkan pemain sayap murni, Corriere dello Sport menyebut nilai 30 juta euro terlalu mahal untuk pemain cadangan seperti Conceição. Manchester United dilaporkan menjadi yang terdepan untuk merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth pada bursa transfer musim panas ini. Sky Sports menyebutkan, Liverpool dan Tottenham juga tertarik, sementara Arsenal tak masuk dalam persaingan. Semenyo yang dibeli Bournemouth seharga 10,5 juta pound 2 tahun lalu, kini dihargai 70 juta pound setelah tampil impresif musim ini dengan 8 gol dan 5 assist dalam 31 laga Premier League. Kontraknya masih berlaku hingga 2029. Kekalahan agregat 1-5 yang dialami Real Madrid di tangan Arsenal di Liga Champions telah menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan penggemar dan banyak kritik terhadap performa tim. Namun, meski sudah tidak lagi menjadi bagian dari klub, Sergio Ramos, mantan kapten yang lama memimpin tim tersebut, tetap menunjukkan rasa cinta dan dukungannya. Melalui akun Instagramnya, Ramos menulis, "Dari Madrid, hari ini, kemarin, dan selamanya." Banyak yang mengkritik, tapi kita sudah memenangkan 6 trofi dalam 10 tahun. Ramos, yang selama karirnya di Madrid meraih 4 gelar Liga Champions, dengan bijak mengingatkan publik bahwa meskipun tim tengah mengalami masa sulit, identitas dan pencapaian Real Madrid tetap menjadi bagian dari sejarah yang abadi.